Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul game kali ini adalah terkoneksi dengan narsistik ya. Cinta narsistik, bagaimana dengan dirimu atau energinya ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Di sini saya coaching ya, jadi tanpa gambar. Ada yang bertanya, kenapa Kak Ica ya, kok gelap? No, ini bukan suatu kesalahan editan ataupun apapun, no ya. Memang saya sengaja, dikarenakan situasi dan kondisi sehingga saya tidak bisa di meja readingan, sehingga saya hanya bisa membacakan atau coaching saat ini ya, lebih ke coaching. Jadi tanpa gambar ya. Setidaknya suara saya bisa tetap kalian dengar dan kalian tetap bisa terhibur ya, seperti gitu, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan aja, makanya saya harus tanpa gambar ya. Semoga kalian bisa tetap terhibur dan bisa mendengarkan pencerahan dari saya ya. Tema kita narsistik ya, semoga energinya tidak berat-berat. Karena saya terpanggil untuk narsistik ya, karena kemarin saya belum selesai untuk percintaan di bulan November, tetapi hati saya terpanggil untuk narsistik ya. Nggak tahu kenapa, mungkin kalian Gemini banyak yang terkoneksi sehingga semesta mau saya coaching atau mengambil tema ini untuk memberikan pencerahan buat kalian, ataupun apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu nanti di readingan ini. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk, ya maaf agak sedikit berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Untukmu Gemini ya, kita lihat hubunganmu atau koneksimu dengan narsistik ya. Ya, dan maaf agak sedikit berisik ya. Oke. Kalaupun ini terjadi padamu berarti energimu ya, ini bisa juga terjadi di Gemini yang narsistik, ataukah mungkin pasanganmu yang narsistik. Ya, dan kalaupun ini tidak terjadi pada dirimu atau pasanganmu, berarti readingan ini bukan untukmu. Ya, karena saya mengambil energi paling banyak ya dari Gemini ya, yang terkoneksi dengan narsistik. Seperti gitu, dan maaf berisik ya, ini saya sudah di tempat yang sebenarnya harus sepi, cuman saya reading kok langsung ribut ya. Ini salah satu juga yang membuat stres ya. Kita nggak konsentrasi, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke. Di kartu pertama saya lihat ya, kamu udah ora urus ya. Gemini ya. Sama seperti situasi dan kondisi saat ini, ribut ya. Jadi kamu tuh udah gak mau ribut, udah gak mau pusing, udah gak mau stres, udah capek, udah lelah, udah kamu mau jadi apa, hubungan ini mau jadi apa, udah ya, kayak seakan-akan ada kepasrahan dalam hidupmu Gemini yang saya rasakan di sini. Ya, walaupun kamu cinta terhadapnya, tetapi kamu udah capek dengan drama-drama yang dia lakukan kepadamu, ataupun mungkin sakit hati yang dia berikan kepadamu. Ya.
kamu banyak berkorban untuknya, tetapi malah dia menyanyiakanmu, atau bahkan saya lihat di sini dia mencampakkanmu, di mana pada saat kamu susah dia pergi meninggalkanmu, dan pada saat kamu mempunyai sesuatu yang dia inginkan, dia seolah-olah berbuat baik atau merasa menyesal dan datang kembali padamu, memohon untuk diberikan kesempatan. Tetapi pada saat kesempatan itu diberikan, dia malah mengulang lagi kesalahan di mana yang pernah dia lakukan di masa lalu. Ini berarti kan Gemini, kamu itu yang kurang peka ya, dimana tidak ada perlindungan untuk dirimu. Kamu udah tahu bahwa dia orang yang tidak baik, tetapi mungkin karena cinta, kasihan, ataupun mungkin karena mungkin status, atau mungkin karena anak, akhirnya kamu disakiti lagi oleh dirinya, yang mana kamu tahu bahwa dia itu sudah tidak baik untukmu, tetapi kamu masih mau menerimanya. Berarti kan yang salah siapa? Ya kamu, Gemini. Kamu mengizinkan dia masuk dalam hidupmu untuk menyakitimu, di mana kamu berharap dia akan berubah pada saat kamu menerima dia kembali. Hey Gemini, narsistik tidak akan berubah. Dia hanya akan mempunyai kalau dibilang sikap manis, itu pun palsu, karena kamu mempunyai sesuatu. Selama kamu tidak mempunyai sesuatu, dia akan pergi dan dia mencari orang lain yang bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Kak Ica, ada yang bertanya ya, Kak Ica, narsistik itu punya hati gak sih? Kenapa kok hatinya begitu keras kayak batu? Iya, karena gangguan mental kan seperti gitu. Dia mau mencari sesuatu yang dia tidak punya di diri orang lain. Ibaratkan dia berani mengorbankan orang lain demi dirinya. Jadi kalau dibilang kamu sakit hati ataupun apapun, ya terserah, nggak jadi masalah buat dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mencintaimu. Ya, saya coaching di sini ya, bukan hanya sekedar readingan ya. Ya. Jadi ini ibaratkan kita memelihara musuh dalam selimut. Ya. Kamu menganggapnya dia orang yang baik, partnermu, tetapi ternyata dia bisa menikahmu dari belakang pada saat kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan. Dan ini kondisinya saat ini, kamu sudah ada beberapa dari Gemini yang sudah tidak memberikan apa yang dia inginkan, sehingga dia marah, dia pergi meninggalkanmu, bahkan membongkar aib-aibmu atau mengkamuflase keadaan seakan-akan mencari pembenaran di publik, membuka aib-aibmu, dan bahkan mungkin dia menjelek-jelekanmu di sahabatmu, menghasutmu. Ya, itu yang tadi saya bilang, bisa menikahmu dari belakang. Seolah-olah dia tuh kayak macam mengatasnamakan Tuhan, rajin beribadah, ataupun ya kamuflase kan, supaya kamu terbuai bahwa wah ternyata dia baik, dia penuh kasih. Tetapi kenyataannya nol. Dia tidak punya empati. Ada yang tanya, Kak Ica, untuk narsistik kapan dia bisa berubah? Saya ingin dia berubah, Kak Ica. Ya berarti dari dirinya dulu. Kamu yakin dia berubah untuk dirinya? Dia mau berubah. Kalau dia nggak mau berubah untuk dirinya sendiri, nggak bisa kamu membentuk dia untuk berubah. Jadi orang-orang narsistik ya, di sini saya coaching ya. Jadi bukan hanya sekedar baca tarot. Hari ini saya mau coaching supaya kalian itu bisa lebih paham tentang narsistik, yang mana narsistik itu orangnya sangat egois. Dia tidak akan berubah kalau dia tidak akan berubah kalau memang dirinya nggak mau sembuh. Ini kan penyakit. Tetapi terkadang itu dia merasa bahwa tidak, saya nggak ada penyakit, saya biasa-biasa aja. Karena dia tidak sadar. Orang lain itu yang akan menyadari kondisi dia. Merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling cantik, ganteng. Pokoknya orang lain itu nggak ada apa-apanya. Apalagi kamu. Bahkan kamu merasa bahwa kok saya begitu bodoh ya, kok saya begitu nggak bisa apa-apa ya. Selalu aja dia. Apa yang saya lakukan selalu salah, dikritik. Ya. Dia salah malah dia menyalahkan saya balik.
Dan memang orang narsistik terus begitu. Kalau memang dia tidak mau berubah, kamu gak bisa membuat dia berubah. Yang bisa membuat dia berubah adalah dirinya sendiri. Kalau dia mau berubah, itu pun prosesnya tidak bisa cepat. Kalau gangguan mental, gangguan kejiwaan juga ini kan otomatis kan perlu proses. Dan dia mau tidak? Dan bisa kambuh. Jadi kadang-kadang ini saya juga berpikir ya, orang-orang yang sudah tahu bahwa kamu terkoneksi dengan narsistik dan sudah tidak berbahagia tapi masih berada di situ, berarti orangnya memang tidak ingin kebahagiaan dalam hidup ini. Artinya menolak kebahagiaan untuk dirinya gitu. Ada beberapa yang dia coaching ya kepada saya. Baru dia tanya, Kak Ica, saya mau tetap aja bersama dia. Gak apa-apa saya terluka. Gak apa-apa saya dizolimi. Saya tetap aja bersamanya. Karena saya sudah janji kepada Tuhan. Terkadang gini, kalau Tuhan memberikan kita akal pikiran, ini menurut saya ya, terserah dari kalian ya, tetapi saya membawa dalam segi psikologis ya. Dan ini memang suara semesta juga dari saya. Dimana semesta mau kita beriman ya, tapi harus berhikmat juga. Terkadang kita lebih beriman, tetapi hikmat kita tidak dipakai. Padahal yang semesta mau beriman dan berhikmat seimbang antara hati dan logika kamu. Selama logika kamu dan hati kamu tidak seimbang, tidak sinkron, berarti ada yang salah. Kita gak boleh pincang atau lebih berat sebelah. Harus seimbang. Contohnya ya, kita mau ke kiri, tetapi hati kita bilang, aduh saya mau ke kanan. Berarti secara tidak sadar, jiwa kita menolak untuk ke kiri. Tapi kita tuh seakan-akan biasa aja menyepelekan itu. Akhirnya ternyata di kiri banyak halangan, hambatan, rintangan. Kenapa? Karena tidak melihat dari sisi itu. Karena ego dari logika. Ataupun terlalu berempati. Berempati yang berlebihan, akhirnya dimanipulasi, dimanfaatkan. Karena terlalu baik. Kalau baik oke, terlalu baik jangan. Ya. Itu yang harus dibenarkan. Karena Tuhan itu tidak pernah mau menciptakan manusia untuk di dunia ini untuk tersiksa. Tetapi terkadang karena kita terdoktrin dengan agama yang terlalu kalau dibilang lebih ke hati ya, bukan berarti saya mau menjudge agama, no, tidak. Agama tuh selalu mengajarkan kebaikan. Cuman terkadang mindset kita yang salah gitu terhadap apa yang tertulis di firman. Ya, firman udah bilang kita beriman tetapi harus berhikmat. Tetapi yang kita lakukan karena mungkin mendengar harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Padahal ada beberapa juga yang toksik mengatasnamakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini sama seperti toksik narsistik. Ya, contohnya dia rajin beribadah, rajin ini, akhirnya kamu terbuai bahwa dia orang baik. Ternyata padahal kamu flase untuk bisa mengambil hatimu. Dan pada saat kamu sudah terjerat masuk dalam jeratannya, dia mengambil apa yang kamu punya. Ada beberapa mengambil harta ya untuk dia. Ya, ini lebih banyak ke materi ya dan seks. Tapi lebih banyak ke materi. Dimana saya lihat di sini kamu ada yang tidak dinafkahi, ataupun mungkin kamu sebagai pihak ketiga, ataupun mungkin dia selingkuh, ya. Karena kamu sudah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Contoh ya, kamu sudah nggak punya uang, kamu terlilit hutang karena dia tidak menafkahi, ataupun apapun. Tapi seolah-olah kamu yang salah. Iya, saya selingkuh karena dia begini-begini ya. Ya pokoknya ada saya pembenaran. Ya, makanya tadi saya bilang dia malah menjudge kamu, membongkar aib-aibmu, malah mau mengkambing hitamkan kamu dengan yang lain supaya kamu bertengkar dengan mungkin keluargamu, saudaramu, sahabat, pimpinan, teman, dan macam-macam. Memutarbalikkan fakta supaya mereka ada di kubunya dan menjatuhkanmu. Ya. Tetapi kamu masih mau diam di situ bersamanya. Berarti kan ada beberapa yang memang sudah tidak ingin bahagia mungkin di dunia ini.
ya. Karena terdoktrin bahwa kita tidak apa-apa menderita di dunia, yang penting bahagia di surga. Padahal secara spiritual, surga itu ada di dunia ini, yang kita ciptakan sendiri. Pada saat kita mati, jiwa kita terangkat, tubuh kita kembali ke tanah. Entah kita lahir baru, ataukah kita diangkat ke surga pada saat hari terakhir. Dan itu semua ke surga loh, gak ada ke neraka. Neraka di mana? Di dunia ini. Surga dan neraka di dunia ini. Untuk jiwa yang abadi, semua kita akan terangkat ke surga. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, ibaratkan neraka ataupun apapun, kita sudah bayar di dunia ini dengan adanya karma. Ya, kita reinkarnasi kan berarti ada karma kita, yang mana kita lakukan di masa lalu, entah karma baik, entah karma buruk. Tetapi pada saat kita sudah naik ke surga, ya ini contoh ya, naik kalau di akhir zaman, kita semua terangkat ke surga loh. Jadi sangat disayangkan kalau kita hidup di dunia ini, dunia yang hanya sementara ini, dan sangat disayangkan atau miris sekali kalau dunia yang singkat ini dipakai untuk tidak bahagia, ya. Dan itu pilihan dari kalian. Kalau kamu dengan narsistik, ya, kamu tidak akan bahagia. Dia mengambil atau menyedot energimu. Kamu seakan kayak macam orang yang tidak mempunyai arti, ya. Jadi harus di sini berpikiran waras, karena narsistik akan membuatmu gila, gak akan waras lagi kalau kamu tetap bersamanya. Kenapa? Karena dia mengkamuflase semua itu. Apalagi kalau ada maksud, ya. Dia akan pertama membuatmu terbuai, tetapi akhirnya akan menjerumuskanmu ke dalam penderitaan, di mana dia menginginkan semua yang ada pada dirimu. Pada saat semuanya sudah tidak ada lagi dia dapatkan, dia akan pergi meninggalkanmu seakan-akan tidak ada dosa. Ya. Jadi di sini saya mau coaching untuk kalian untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Bukan dilihat dari, terlepas dari apapun, tetapi itu pilihan lagi. Tapi memang saya mau, yaitu pilihan dari kalian. Karena yang tadi saya bilang ya, ada yang bilang tidak apa-apa kak, saya menderita aja, gak apa-apa begitu, yang penting anak-anak saya bahagia, saya berkorban lah, seperti gitu. Ya itu pilihan juga. Cuman di sini kan saya mau meluruskan atau memberikan arahan. Kalau memang kamu mau pilihannya begitu, ya silahkan, itu tidak apa-apa. Itu karena manusia mempunyai pilihan masing-masing. Hidup ini adalah pilihan. Tetapi cuman yang saya satu, sangat disayangkan kalau kamu memilih jalan untuk kamu berkorban untuk tidak membuat dirimu bahagia. Sangat disayangkan gitu. Apalagi kalau kamu punya anak dan kondisinya dia terkoneksi dengan orang narsistik. Dia akan bisa menjadi atau tumbuh dengan, maaf ya berisik ya, tumbuh dengan pola asuh narsistik. Akhirnya dia bisa menjadi anak yang bisa ke depan menjadi penerus narsistik juga. Kenapa? Karena dia merasa bahwa didikan narsistik itu baik, benar, dan dia ikuti itu. Makanya ada yang pembangkang. Nah ini, jadi terkadang kita juga harus berpikir positif. Apakah yang kita apakah yang kita lakukan ini sudah benar untuk diri kita dan untuk anak-anak kita atau bagaimana? Jangan sampai dia tahu titik lemahmu. Macam contoh kalau kamu sudah mempunyai anak ya, macam contoh kamu wanita, ibu aku kangen ayah, akhirnya kamu merasa bersalah lagi, aduh anakku menderita karena saya. Tidak apa-apa deh saya menderita, yang penting anak saya bahagia. Padahal kamu udah tahu dia pakai anakmu itu ya untuk mengkamuflase, supaya dia tahu kelemahan kamu, sehingga kamu berkorban untuk mengikuti apa yang dia mau, dalam tanda kutip tamengnya anak. Tetapi kamu tidak sadar bahwa anakmu itu terjerat dalam kalau dibilang ya, pokoknya intinya anak kamu itu adalah jembatan dia, yang mana nanti anak kamu itu bisa berdampak negatif di masa depan karena dia tertular dari didikan narsistik. Karena yang tadi saya bilang, didoktrin dengan
oh ini loh yang narsistik lakukan benar, padahal salah. Pola asuh yang salah akan membentuk kepribadian anak yang salah juga, karena sudah dididik dari kecil. Nah ini hati-hati. Jadi rasa sayang, rasa cinta kita harus tepat, bukan karena empati aja. Makanya tadi saya bilang ya, kalau kita baik jangan terlalu baik karena nanti dimanfaatkan orang. Kita harus mempunyai hati dan logika seimbang, harus realistis juga, dan harus protektif ya ada protektif untuk diri sendiri. Jadi seperti gitu ya. Sekedar memberitahu saja bahwa kamu harus keluar dari orang-orang yang itu kalau memang hidupmu mau bahagia. Tapi kalau memang hidupmu tidak mau bahagia ya terserah. Ya, tetapi saya lihat di sini ada beberapa yang memang sudah memilih untuk bahagia. Tapi ada juga yang masih 50-50. Mungkin ini adalah suara semesta yang setidaknya menguatkan untuk kamu bisa mengambil keputusan atau langkah di hari esok, supaya hidupmu bisa bahagia. Karena sangat disayangkan hidup yang singkat ini dipakai hanya untuk tidak bahagia. Seperti gitu ya. Oke, dan yang ingin narsistik katakan kepadamu ya. Saya lihat di kartu sini ada, hai Gemini, aku sangat marah padamu. Kenapa kamu tidak mengikuti apa yang aku inginkan? Saya lihat di sini ada beberapa Gemini yang mungkin sudah tahu ya narsistik, sehingga tidak terlalu memperdulikannya. Karena narsistik itu kan haus pujian ya, haus perhatian dan macam-macam, dan kamu sudah orang urus tadi yang saya bilang ya. Sehingga dia marah, kenapa kamu sudah tidak memperhatikanku, kenapa kamu sudah membangkang, kenapa kamu sudah ya. Dia marah padamu karena kamu sudah tidak seperti dulu, yang mana bisa menjadi bonekanya. Dan kita lihat lagi kartunya, dia ingin katakan apa padamu? Tunggu pembalasanku, aku akan datang untuk menyakitimu. Wah, ini ada yang mau datang menyakiti ya. Ini mungkin sudah menyakiti, yang tadi saya bilang dia ingin memfitnahmu. Itu kan dia sudah mau datang untuk menyakitimu, mengkambing hitamkan kamu dengan mungkin sahabat, pimpinan, ataupun apapun, membongkar aib-aibmu supaya kamu malu, ataupun malah menghasut supaya kamu ribut dengan keluarga, sahabat, pimpinan, ataupun apapun, supaya kamu terpuruk. Nah itu dia bilang, tunggu ya, saya tidak akan tinggal diam. Dia ini orangnya penuh dengan amarah ya, dia diam-diam ini tapi penuh dengan dendam. Jadi kamu hati-hati dengan narsistik ya. Jangan muka manis, senyum manisnya itu kamu langsung lurus-lurus dibilangnya mengambil kesimpulan bahwa dia sudah berubah. Kamu mengambil kesimpulan bahwa dia sudah sayang saya, padahal kamu tidak tahu bahwa semuanya itu palsu. Hati-hati. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Semoga resonate dan semoga ke depan kamu bisa lebih baik. Dan untuk koneksi di sini ya, saya lihat dari zodiak ada zodiak Taurus, Cancer, ada Leo, ada Scorpio, ada Virgo, Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius. Dari inisial di sini ada huruf K, L, ada M, J, P, H, ada Y, T, I, S, D, W, M, J, H, R, P, dan I. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Gemini, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.